zaman gua kuliah. Ini film original yang gua tonton ya, film original Thailand, Shutter 2004. Gua nontonnya di waktu kuliah kalau nggak salah. Itu masuk ke memori gua kalau film ini adalah salah satu film horor yang paling gua takutin. Gua takut banget nonton film ini dari segi horor yang dikasih, treatmentnya, kemudian jump scare, kemudian dan di ending yang ternyata begitu. Itu masuk ke memori gua banget. Ada yang berfokus kepada film action, ada yang berfokus kepada premis-premis yang menarik, ada yang berfokus kepada film-film horor dengan berdarah-darahnya gitu. Ada yang berfokus kepada genre action, kemudian ada juga PH yang fokus untuk membuat film-film jelek, kontroversial, dan ada juga PH yang berfokus untuk selalu membuat film-film remake. Ya, saudara-saudara, Falcon Picture itu dia. Berapa banyak film remake yang udah dia bikin, dari Warkop, DKI Reborn, terus aduh, you name it lah, banyak banget. Kali ini Shutter, salah satu film Thailand paling horor yang pernah gue tonton, dan salah satu film horor yang serem menurut gue. Secara cerita, secara atmosfer seramnya gitu kan, kemudian ending, plot twist, itu semuanya menurut gue wah, seru banget gitu. Tapi gue juga lupa secara keutuhan ceritanya gitu kan. Film Shutter 2004 versi OG dari Thailand itu gue nggak inget secara rinci tentang apa film tersebut, dan gue nggak tahu apakah film ini di Shutter 2025 ala Falcon Picture ini adalah sebuah cerita yang diambil secara keseluruhan dari film OG-nya Thailand dulu itu, atau ada yang mereka ubah gitu. Dan di film ini kan mengangkat sebuah pesan moral tentang kekerasan seksual gitu kan, dan di original kayaknya gua enggak mendapatkan sebuah cerita itu deh. Tapi benarnya di sini hantunya penari ya, dan itu adalah ciri khas dari Indonesia banget karena banyak tari-tarian di Indonesia. Dan gua harapin sebenarnya waktu adegan si hantu ini ketabrak gitu kan, kalau dikasih adegan nari, gua rasa itu bakal creepy banget dan juga bagus banget. Tapi kenapa kayak cuman lari doang gitu, enggak diikutin tarian gitu kan? Karakter dari si hantu itu kan penari ya, basicnya dia penari dari daerah Jawa Barat gitu, Sunda gitu. Tapi kenapa enggak dikasih tarian gitu lah? Oke lah, ini remake gitu kan, tapi kan remake kan enggak secara keseluruhan juga diambil dari film OG-nya gitu kan. Ada sebuah apa namanya itu, persepsi lain atau dari director yang pengen dia masukkan ke dalam film remake-nya ini gitu kan. Dan menurut gua adegan yang pas ditabrak, hantunya ketabrak, kemudian dia berdiri terus ngejar, itu kayaknya kurang creepy menurut gua. Harusnya ya adegan tarian itu tadi, itu kayaknya lebih masuk banget, apalagi Indonesia gitu kan. Segi Indonesianya dapet gitu. Oke lah, kita anggap aja gua nggak pernah nonton film originalnya dan gua baru nonton film Shutter ini 2025. Kita ambil begitu aja karena gua juga lupa dengan cerita originalnya kemarin. Yang jelas itu film adalah sebuah film yang creepy banget menurut gua. Tapi Shutter 2025 ini adalah sebuah film yang ya menurut gua B aja sih. Horornya kurang dapet, malah setengah-setengah gitu. Kemudian yang gua sukain adalah apa namanya, berceritanya di bagian mau ke ending filmnya itulah, mungkin sekitar 45 menit akhir atau 30 menit akhir itu menurut gua udah oke banget secara ceritanya. Mereka pengen nyampein pesan apa itu dapat banget. Tapi ini kan filmnya berfokus kepada film horor berhantu gitu ya. Malah mereka menyampingkan itu menurut gua. Horornya nggak begitu dapat, nggak begitu ngena, nanggung gitu menurut gua horornya. Oke lah, ini film emang nggak terlalu banyak jump scare gitu kan, tapi kan paling enggak bisa memberikan sebuah atmosfer yang seram gitu. Elemen yang paling penting dalam film horor itu bukan dari segi suaranya jump scare, terus adegan-adegan yang jump scare, bukan itu. Menurut gua salah satunya adalah atmosfer seram yang dikasih gitu, selain ceritanya gitu kan. Gimana penonton ini ngerasa serem, ngerasa nggak tenang, ngerasa was-was, ngerasa nggak nyaman gitu lah melihat adegan atau merasakan adegan yang mereka tonton di bioskop gitu kan. Dan gua enggak mendapatkan itu. Atmosfer seramnya enggak dapat sama sekali di gua. Sayang banget. Sebenarnya gua lebih suka dengan film-film horor yang minim suara gitu. Misal nih, kalian mati lampu gitu kan, atau di tempat sunyi, sepi, rumah kosong gitu kan. Kalau ada motor lewat gitu kan, kita kan nggak ngerasa apa ya, nggak ngerasa takut, nggak ngerasa serem gitu kan di rumah horor itu kan. Coba bandingkan kalau malam-malam kalian ke rumah hantu atau sore gitu lah misalkan ya, sendirian gitu, suasananya hening, sepi, nggak ada suara apapun, kalian bakal ngerasa takut banget pasti kan, ngerasa nggak apa ya, nggak nyaman gitu lah. Nah begitu pun juga dengan film horor menurut gua. Kalau misalkan kita memberikan sebuah adegan musik yang terus-terusan ngasih suara-suara gitu, itu nggak memberikan sebuah rasa takut, justru malah ngerasa ya udah ada temennya gitu. Tapi kalau misalkan horornya dibuat hening, sepi, sunyi gitu, tanpa musik apapun, itu menurut gua malah lebih dapet creepy-nya gitu ya. Gak tau sih, ini perspektif gue sendiri. Jadi misalkan kalau kalian punya pendapat yang beda, silahkan kolom komentar di bawah tersedia untuk kalian menyanggah argumen gue. Oke lah, ini film memang bagus secara pesan moralnya gitu, tapi ya
horornya nggak dapet menurut gua. Kemudian untuk segi acting, Anya Geraldine ya Anya Geraldine gitu. Dan di sini chemistry dengan Vino nggak terlalu apa ya, nggak terlalu meyakinkan kalau mereka itu tuh seorang pasangan gitu. Oh ya, misalkan kalau kalian udah pernah nonton film Shutter originalnya, terus kalian nonton ini, gua rasa kalian bakal kecewa berat sih. Gua pribadi pun begitu. Di film Shutter Indonesia ini menurut gua terlalu banyak adegan-adegan drama diikuti dengan suara-suara musik yang sebenarnya nggak masuk gitu, tapi tetap dimasukin gitu, kayak dipaksain banget masuk untuk apa namanya adegan dengan lagu itu. Lagunya bagus, gue nggak masalah dengan lagunya, gue masalahnya kenapa harus dengan adegan itu ditampilin dengan musiknya begitu, coba terlalu dibuat drama banget, dipaksain, dan ya akhirnya nggak masuk gitu dengan apa yang ada di layar gitu. Bertolak belakang, kontras banget. Kalau kalian belum nonton film original dari Shutter ini ya silakan ditonton filmnya, udah tayang di bioskop. Kayaknya singkat aja deh, begitu aja. Buat kalian yang mencari sebuah film horor yang beda, yang menakutkan, menurut gua ini bukan jawabannya. Ini sebuah film yang biasa menurut gua. Bagus enggak, jelek iya. Jelek ya, hampir jelek gitu menurut gua ya, karena gua nggak dapetin sisi horornya, sisi mencekam, sisi ya menakutkannya di film inilah, karena adegan-adegannya yang menurut gua horor itu bukan dari perhantuan dari film ini sebenarnya. Horornya dari tema yang diangkat oleh film ini dengan pesan-pesannya begitu tentang kekerasan seksual yang brutal. Ini 13 plus tapi bahasa dan adegannya kayak bukan untuk 13 plus ya gua rasa ya, malah ini untuk 17 plus gitulah. Jadi silakan aja ditonton filmnya, sudah tayang di bioskop. Terima kasih yang sudah mendengarkan celotehan gua sampai detik ini. Jangan lupa untuk subscribe karena masih banyak yang belum subscribe. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.